Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa silaturahim ya dengan teknologi digital ya. Alhamdulillah kita sambil menunggu peserta ini juga sudah capai 47 orang dan waktu kita sudah hampir setengah jam ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Mungkin bagi yang belum kenal ya, nanti saya Haji Munir ya dari agronomis PT Bandung Inovasi Organik, juga ada rekan saya Ibu Adel dan Ibu Ita ya yang menjadi moderator. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama untuk belajar tentang baik itu pertanian maupun juga tentang produk ya yang menjadi the best produk yang ada di PT BES ya, Eco Farming. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selaku agronomis saya juga pelaku langsung karena saya juga punya lahan yang memang saya selalu garap tiap musim dan tiap tahunnya ya. Eco farming itu Bapak Ibu sekalian perlu dipahami bahwa eco farming adalah sebuah produk yang isinya nutrisi ya. Nutrisi itu kalau bahasa umumnya itu ya makanan lah. Kalau istilah pertanian pupuk. Nah, cuman nutrisi ini juga insya Allah di produk kita ini lengkap ya. Artinya kalau makanan itu udah makanan sehat, makanan yang bergizi, dan tentunya juga ada sesuatu yang luar biasa lagi, yaitu adanya peran bakteri yang ada dalam eco farming ya. Yang tujuannya adalah untuk memberikan perawatan sekaligus perbaikan lahan yang ada di pertanian itu sendiri. Kita berharap bahwa eco farming ini menjadi sebuah solusi menuju pertanian yang sehat dan ramah lingkungan. Eco farming dikatakan pupuk organik betul, juga dikatakan super aktif juga iya ya. Mungkin sedikit berbeda dengan pupuk lainnya. Ada istilah pupuk organik tanpa bakteri, ada yang bakteri saja tanpa organik, begitu kira-kira. Jadi kalau kita kelompokkan ada kelompok pupuk kimia, ada pupuk organik, terus ada ada juga pupuk hayati. Nah, kita kebetulan eco farming ini kategorinya dua dimensi ya, artinya pupuk hayati juga iya, pupuk organik yang mengandung nutrisi juga iya. Semoga nantinya ini menjadi solusi yang mencerdaskan para petani. Kenapa dikatakan mencerdaskan? Karena seringkali petani itu hanya memikirkan produksi, tapi tidak pernah memikirkan tanah yang digarap bertahun-tahun barangkali. Ya, semoga aja eco farming menjadikan lahan subur, tanamannya sehat, normal, dan petaninya makmur. Nah, ini produknya seperti ini ya. Kebetulan ya, saya selaku agronomis di PT Bandung Inovasi Organik yang insya Allah saya selalu menemani ya atau mendampingi para mitra, para petani, para leader, para founder untuk memberikan sebuah solusi. Saya yakin pertanian itu penuh dengan masalah. Tapi masalah sedikit demi sedikit kita urai, kita selesaikan, insya Allah akan kembali normal. Dan untuk lebih lanjut, seandainya Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan ini tidak ada waktu untuk bertanya ataupun tidak ada kesempatan atau pengen belajar lebih khusus ya dengan waktu yang mungkin lebih santai, silakan ikuti channel YouTube saya ya, Haji Munir Channel. Di situ insya Allah sudah ada
tutorialnya ataupun ada pembahasannya, termasuk juga dari komentar-komentar dari para komunitas ya, komunitas di channel YouTube saya. Insya Allah channel YouTube saya ini tidak berarti hanya tontonan, tetapi mudah-mudahan jadi tuntunan. Sebelum kita memasuki pada pengetahuan tentang produk, ada baiknya kita juga memahami tentang dunia pertanian secara umum ya. Di sini ada istilah mungkin bagi yang baru, apa sih agroekosistem? Dan perannya apa sih? Mesti kita belajar ekosistem dulu, bukan langsung ke produk. Karena produk yang kita punya ini ada bagian tertentu yang masuk dalam agroekosistem. Nah, agroekosistem ini gambaran umum ya, khusus di tanaman padi. Di sini ada padi, ada juga di sini musuh alami. Ini bukan hama ya, jangan sampai nanti para mitra, para petani ini dianggap hama dan disemprot begitu saja sehingga ini merugikan nanti. Justru ini menguntungkan. Nah, termasuk ini ya, ada belalang, ada capung, ada laba-laba, ada ular, ada tomcat. Semua ini teman ataupun sahabat para petani, di mana peran fungsinya ini menyeimbangkan keseimbangan yang ada. Ya dikatakan agroekosistem itu adalah satu teknologi ya pertanian, di situ tentunya ada tanaman dikaitkan dengan siklus ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya, dan semuanya itu saling berhubungan dan saling keterkaitan. Contoh, tanaman ini tidak akan bisa hidup normal ya, karena tanaman itu rata-rata butuh air. Jadi belum ada ceritanya tanaman yang nggak butuh air. Jadi semua tanaman butuh air. Juga tanaman untuk menghasilkan juga butuh matahari. Terus butuh media. Nah, media ini dimaksud tanah. Nah, tanah-tanah ini ada ciri-cirinya ya, diantaranya ada biota tanah, cacing ya. Jadi kalau ada cacing di tanah itu menunjukkan tanah kita insya Allah baik, insya Allah subur. Juga dari proses yang terjadi di alam ya, baik tanaman padi, tanaman perkebunan, tanaman apapun, dia akan mengalami proses di mana tanaman itu akan lapuk ya atau mati, terus dia diproses menjadi bahan organik. Nah, ini bahan organik. Jadi bahan organik itu bisa berupa sisa tanaman, bisa juga sisa dari hewan ya. Baik itu kotorannya ataupun dari tanaman dari hewan itu sendiri yang sudah mati lah, itu menjadi bahan organik. Dan yang tidak kalah penting ya, peran semuanya menjadi sebuah siklus di mana mikroorganisme atau bakteri ini menjadi kalau diistilahkannya tuh ya sebagai bioaktivator. Ya. Alhamdulillah produk kita, produk ekofarming ini selain mengandung nutrisi, NPK juga mengandung mikroorganisme yang setidaknya ya, karena selama ini saya mengalami sendiri, juga mungkin petani yang lain, keberadaan bakteri ini nyaris punah. Kenapa? Karena memang di sini terganggunya agroekosistem tadi. Mungkin bisa aja dengan penggunaan racun, penggunaan pupuk-pupuk yang mengandung residu, di mana tanah itu semakin dangkal, juga semakin mengeras. Ini gambaran saja ya. Yang berikutnya juga tidak kalah penting bahwa kita juga harus memahami tentang kondisi tanah. Tanah yang ada atau yang kita kelola bertahun-tahun gitu ya. Terkadang petani tidak tahu tanahnya apa masih subur, apakah memang sudah kritis, apa sedang-sedang saja. Karena tanah ini mengambil peran yang paling penting. Jadi kalau saya misal umpamakan, tanah itu bagaikan rumahnya tanaman. Nah, rumah tanaman ini perlu ada rongga. Nah, ibaratnya rumah ada jendela. Nah, rongga ini untuk apa? Untuk sirkulasi udara. Jadi komposisi tanah ideal itu salah satunya mengandung udara bisa masuk, keluar masuk ke tanah. Makanya perlu ada istilah olah tanah. Olah tanah ini bagian penting, ya.
Karena disitulah peran aktif bakteri juga akan ditunjang dengan keberadaan rongga-rongga tersebut. Juga ada yang dikatakan di sini air. Jadi tanah yang mengandung air itu ya ciri-ciri tanah ideal. Kalau tidak mengandung air, tanah saja, ya anggap aja tanah yang memang tidak ada airnya, itu menunjukkan tidak ideal. Jadi teknologi apapun, kalau tanahnya bermasalah dengan air, ya tentunya akan menjadi masalah juga buat tanaman. Jadi ingat, air ini fungsinya dia sebagai pelarut ya, atau membantu untuk penyerapan daripada nutrisi. Yang berikutnya juga peran mineral, atau mineral itu istilahnya unsur hara ya. Karena di dalam tanah itu kita bisa cek dengan alat ya. Alat yang sederhana yang sering saya sampaikan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kan juga bisa membantu untuk mengecek kadar hara ya. Nah, itu penting. Yang minimal lah kita tahu tentang hara utama NPK gitu kan. Berapa kandungannya. Nah, disitulah kita akan tahu tanah itu ideal atau tidak. Bahkan kalau tanah yang miskin itu sama sekali tidak ada unsur hara sama sekali. Contoh ya misalnya tanah pasir, ya dia akan nggak bisa menyimpan air, juga unsur hara cepat tercuci. Gitu. Yang berikutnya bahan organik. Nah, peran bahan organik ini sangat penting, ya. Jadi apapun judulnya, tanah itu kalau nggak ada bahan organiknya, ya kesuburannya akan nyaris punah. Tanah di Indonesia rata-rata ya itu dengan kandungan C organik yang cukup prihatin ya, masih di bawah angka sekitar 2-3% lah. Padahal normalnya ya katakanlah 5%. Ini bahan organik ini penting untuk menunjang kondisi komposisi tanah yang ideal, yang dimaksud tanah subur. Juga di dalamnya peran aktif dari mikroorganisme sebagai bioaktivator tidak pernah istilahnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi kalau tanah, contoh tanah gambut itu bukan tanah yang miskin, tanah subur, cuman di situ ada gangguan khusus. Pertama pH yang jadi masalah, yang keduanya juga mikroorganisme itu udah nggak bisa diproses secara mineralisasi, tidak menjadikan nutrisi nantinya. Bahannya ada, tapi mikroorganismenya yang bisa memprosesnya tidak ada. Nah, itu bisa aja terjadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya keberadaan produk. Ya. Produk ekofarming ini selain mengandung bahan organik juga ada mikroba. Nah, mikroba itu sebagai fermentor atau sebagai pengolah ya. Itu ada istilah bakteri pengikat nitrogen, pengurai fosfat, terus pengurai bahan organik dan macam-macam lah. Bahkan ya ada beberapa hasil uji ya di ITB itu menyatakan bahwa ekofarming itu jumlah mikrobanya mencapai 175 miliar. Jadi bayangkan, pada syarat yang paling rendahnya 100 juta mikroba itu sudah dinyatakan tanah yang bagus ya. Mikroba ini tentunya untuk bisa dikemas dalam sebuah produk harus ada bahan ikutan atau bahan pembawa. Nah, bahan pembawa yang kita gunakan adalah semuanya bahan organik. Jadi di sini tidak ada unsur kimia sama sekali. Bahkan nanti di slide berikutnya dijelaskan bahwa kita sudah lolos uji sertifikasi organik ya. Ini penting ya, ini sebuah jaminan bahwa dikatakan pupuk organik ya apabila memenuhi syarat dan ketentuan dari lembaga sertifikasi. Juga ada hormon tumbuhan ya, di sini juga disertakan. Makanya kalau ekofarming ketika ada percepatan dari pertumbuhan, panen segala macam ya karena ada JPT di situ. Dan ada bahan pengikat lainnya ya, material organik ya. Nah, semuanya itu dibentuk dalam sebuah proses mineralisasi atau fermentasi sehingga lahirnya sebuah produk yang namanya ekofarming. Tentunya ini melalui proses sortir ya, sortir atau
ya istilahnya uji ya di lab begitu. Nah, insya Allah kita akan mengharapkan sebuah perbaikan yang paling mendasar. Kalau istilahnya itu pondasi dasarnya itu tanahnya perbaiki dulu. Jadi kalau hanya kita mementingkan tanaman saja, rasanya kurang bijak gitu. Kalau kita juga tidak perhatikan tanah. Makanya fungsi eco farming ini selain memberi nutrisi juga memberikan perbaikan ataupun perawatan terhadap tanahnya itu sendiri. Oke, kita lanjutkan dengan konsep yang tadi agroekosistem, di mana kita ambil sebuah salah satu peran ya dalam agroekosistem adalah tanah. Tanah ini memiliki sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Nah, sifat fisik saya kira yang terlihat sama kita ya itulah sifat fisik ya. Seperti struktur, tekstur, terus dari warnanya dan lain sebagainya. Kalau sifat kimia tidak terlihat, cuman itu akan bisa dirasakan, istilahnya uji rasa lah kalau bahasa di makanan itu uji rasa. Nah, di situ ada istilah KTK, ada lagi pH ya. Karena ciri-ciri dari tanah yang ideal atau agrosistem dalam tanah yang cukup bagus itu memiliki pH yang normal dengan batas dan kisaran antara 6 sampai 7 lah. Ketika di bawah terlalu asam itu jadi masalah. Begitupun terlalu basah. Kalau diukur dengan alat yang tadi saya sebutkan ini selain untuk bisa mengukur kandungan NPK tanah juga bisa ukur pH. Nah, pH ini kalau seandainya pH-nya rendah, tentunya ada perbaikan normalisasi. Begitupun kalau terlalu tinggi. Nah, bagaimana peran eco farming bisakah? Bisa. Cuman proses waktu aja yang agak sedikit berbeda dengan yang standar umum ya, dengan menggunakan dolomit atau belerang. Yang berikutnya sifat biologi. Nah, sifat biologi ini diantaranya bahan organik. Sejauh mana tanah-tanah yang ada ini, yang ada kita kelola ataupun siapapun yang mengelola, bahan organiknya habis nggak? Makanya ketika ada tanaman daun jatuh, misalnya rumput yang kering, itu nanti jadi bahan organik. Jadi jangan bayangannya bahan organik itu hanya kotoran hewan, urin, bukan begitu saja. Terus sisa tanaman itu termasuk bahan organik. Nah, yang seringnya itu bakteri. Nah, ini peran bakteri ini merupakan ruhnya. Istilah kalau dalam antara jasad dan ruh. Nah, karena nggak kelihatan. Bakteri ini perannya tidak kelihatan, tapi hasilnya bisa dilihat. Ya. Juga ada biota tanah yang tadi di dalam slide yang di awal juga itu menunjukkan ada tanda-tanda kehidupan. Nah, semuanya ini merangkum bahwa agroekosistem yang ada itu minimal tanahnya sudah sehat, tanahnya sudah subur, dan terus diperbaiki dan dirawat. Nah, yang berikutnya adalah agrosistem yang dimaksud adalah tanaman. Kita tentunya masalah tanaman ini tergantung selera. Ada orang senang tanam padi, ada senang tanam porang, tanam ya semua tanaman. Kebetulan produk kita eco farming ini memiliki unsur hara yang paling penting ya di dalam tanaman. Ya diantaranya ada hara makro, mikro, ya semuanya lengkap. Dan insya Allah kalau dengan nutrisi yang lengkap, insya Allah tanaman akan tumbuh normal. Kalau tidak normal, ya biasanya nih para mitra sudah Pak pakai eco farming, tapi kok masih biasa-biasa. Itu masalahnya di dosis atau mungkin cara. Nah itulah pentingnya. Yang penting kalau misalnya unsur haranya terpenuhi, tanaman tentunya akan memberi respon yang sangat luar biasa, bahkan tidak diduga. Nah, ini yang dikatakan tanaman sehat. Dan kalau soal tanaman sehat, tentunya produksinya akan seimbang ya, sesuai dengan potensinya. Yang terakhir dari agrosistem itu adalah lingkungan. Air misalnya. Nah, air itu menentukan kualitas air itu juga akan menunjang. Contoh kalau misalnya tanah diairi dari tanah limbah. Nah, itu bisa saja jadi masalah baru nantinya. Begitupun udara. Udara, nah di situ kan ada polusi dan sebagainya, terus cuaca, iklim, topografi segala macamnya. Lingkungan itu sangat-sangat mengambil peran penting. Ya kita ambil contoh di negeri kita nih di Indonesia rata-rata kan dalam kategori
tropis ya, artinya standar lah. Jadi panasnya matahari juga seimbang dengan malam. Bisa dibayangkan kalau dengan daerah-daerah yang memang atau negara-negara yang memiliki 4 musim. Ada musim dingin, ada musim gugur, ada musim panas, musim semi dan sebagainya. Mereka akan terbatas dengan lingkungan. Nah, alhamdulillah Indonesia ini salah satu negara yang memang subur makmur sebenarnya. Cuman kita pengelolaannya yang harus kita kembangkan, kita tingkatkan. Di mana salahnya, di mana harus diambil sebuah solusinya. Nah, mudah-mudahan ini sebuah doa dan harapan buat kita semua para petani. Kita ambil sikap pupuk yang tepat, ya. Tentunya eco farming ini menjadi satu alternatif, ya, untuk satu sisi memberikan nutrisi, sisi lain juga memberikan dampak pada lingkungan, termasuk tanah itu akan subur. Nah, saatnya lah di sini petani memutuskan solusi cerdas itu yang dimaksud. Jangan sampai kita terulang dengan kesalahan. Mungkin para petani tanpa menyadari tanahnya dirusak sendiri. Kan lucu, kan nggak logis. Ya, makanya kita harus bersikap bagaimana kita menerapkan pola-pola bertani ini selain kita memberikan satu hasil yang sangat luar biasa, juga kita memberikan satu kontribusi terhadap lingkungan, baik tanah, air, dan sebagainya. Alhamdulillah, Eco Farm ini sudah memiliki pengalaman 17 tahun ya, untuk membuktikan, insya Allah ini bagian daripada karya anak bangsa yang diciptakan ataupun dibentuk, diproses di Indonesia, dan mudah-mudahan bisa ke mancanegara. Nah, kandungannya sudah lengkap, dilengkapi juga dengan bakteri. Nah, inilah yang dikatakan agrosistem ideal. Ideal di dalam media, juga ideal untuk kebutuhan tanaman itu sendiri. Karena prinsipnya bertani itu selain tanahnya harus diupayakan subur, tanamannya juga sehat. Nah, ketika ada masalah lain, yaitu ada lagi metode cara penanganannya. Ya, sementara kita fokus di tanah dan tanaman. Makanya peran fungsi pupuk eco farming ini 2 dimensi, yaitu tanah dan tanaman. Dan diharapkan itu nanti akan memberi satu warna baru, agrosistem di sekitar itu akan ideal dan seimbang. Berkaitan dengan legalitas ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, para mitra, para leader, para founder, para petani. Jadi ketika kita bicara pupuk ya, jadi pupuk itu harus memiliki legalitas, karena negara ini negara hukum yang harus memiliki pertanggungjawaban maupun garansi. Nah, alhamdulillah eco farming ini sudah memiliki perizinan ya, sesuai dengan SK Mentan nomor 039 OL KPTS SR 3110 B 01 2020. Tanggalnya 20 Januari 2020 dan diproduksi oleh PT Bandung Inovasi Organik ya, atau disingkat PT Bio. Dan alhamdulillah ya, PT Bio ini bersinergi dengan PT BES melalui sistem pemasaran yang sangat luar biasa. Kalau istilahnya beli pupuk dapat pajero lah kira-kira gitu ya, atau dapat hadiah. Mungkin di pupuk lain tidak seperti itu. Yang berikutnya ini yang terpenting, nomor pendaftarannya berapa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau ngecek bahwa pupuk itu terdata atau tidak, silakan dicek nomornya ini ya. Terus juga jenis pupuknya ini briket, artinya seperti ini briket ya. Jadi bukan granul. Kalau granul itu kecil-kecil ya, kalau ini briket ya. Terus hasil, nah ini contoh dari SK Mentan ya, yang sudah dikeluarkan semenjak 20 Januari 2020. Nah, hasil yang diperoleh dari hasil uji lab di Kementan didapat adalah C organiknya 51,06%. Terus juga kandungan karbon, rasio karbon nitrogennya juga tergolong normal ya, sekitar 15,24, standarnya 10 sampai 30. Ya. Untuk C organik itu rata-rata di angka 30 ya. Ini udah di atas, tidak masalah. Karena ini tujuannya perbaikan. Karena C organik yang ada dalam tanah di Indonesia itu masih kurang. Sehingga
Inilah solusi yang kita harapkan nanti. Yang berikutnya, kandungan N total memang tidak terlalu besar ya. Karena ini ciri khas pupuk organik, bahan organik itu jadi kandungannya alami, apa adanya dalam bahan. Jadi ketika ada bahan organik kandungannya di atas 10 ya patut dicurigai gitu. Ya siapa tahu itu nanti mengandung kimia juga. Nah, kadar air normal ya dan pH-nya pun normal. Artinya kalau pH normal, pupuk ini tidak akan beri dampak pada pH nantinya, justru akan perbaiki. Kita sudah resmi memiliki logo Organik Indonesia, artinya sudah memiliki sertifikat dari lembaga sertifikasi organik ya, kebetulan dari Inoffice ya. Nah ini ekofarming ini semoga menjadi doa ya buat para petani, pengusaha tani, termasuk kita member ataupun mitra. Ini pengusaha tani, jadi membantu petani untuk bangkit, terus juga bisa sejahtera. Yang berikutnya adalah, nah ini barangkali ada mitra yang belum tahu kayak apa sertifikatnya seperti ini Pak. Dan sertifikat ini berlaku setahun. Alhamdulillah ekofarming ini sudah tahun kedua lolos. Bisa saja kalau nanti ada pemeriksaan atau istilahnya ada uji ulang ternyata tidak lolos, mau tidak mau, itu sertifikat dicabut. Jadi tidak bisa dipermanenkan. Jadi ini sifatnya hanya untuk uji petik lah istilahnya. Yang berikutnya adalah ekofarming yang tadi saya sampaikan, ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan di sini tentunya akan terpeliharanya ragam hayati yang ada di tanah maupun di lingkungan ya. Cacing itu pasti ada. Jangan kaget kalau misalnya tanah sebelumnya tidak ada cacing, bahkan adanya di pot yang digantung pun bisa ada yang muncul cacing. Yang berikutnya, otomatis dengan kita menggunakan ekofarming ini, jadi genetik ataupun potensi daripada tanaman itu akan dimaksimalkan. Contoh, petani padi misalnya, dia merasa bangga bahwa saya ini potensial bagus Pak, sampai katakan 8 ton. Coba cek di dalam deskripsinya, apakah benar 8 ton itu udah maksimal? Ternyata bisa aja belum. Karena di proses sertifikasi benih, setiap paritas atau padi ataupun apa, tentu ada potensi yang dicantumkan di dalam sertifikasi benihnya. Katakanlah sertifikasi sebenarnya 10 ton ya, potensinya, tapi baru 8 ton sudah bangga. Nah, mudah-mudahan dengan ekofarming ini yang saya alami sendiri, yang tadinya paling mentok di 8 ton itu bisa nembus ke maksimalnya di 10 ton. Apalagi ada beberapa pengembangan sekarang ini ada sampai padi yang bisa mencapai 12 ton sampai 20 ton. Nah ini penting ya bahwa ekofarming akan sinergi dengan benih yang ada itu akan lebih maksimal ya potensinya. Yang berikutnya adalah tentunya ekofarming ini karena tidak mengandung residu kimia, bahan organik, jadi tidak berbahaya. Jadi bagi para petani khususnya, jangan nggak perlu pakai masker atau istilah pakai apa ya alat pelindung, karena ini tidak masalah. Jadi ketika kena muka atau kena bagian tubuh lainnya tidak masalah, ya karena ini ramah lingkungan. Yang berikutnya kualitas daripada sumber daya alam, ya baik air dan sebagainya akan terpelihara dengan baik. Ya. Kualitas air akan semakin baik. Ya. Yang mungkin tadinya mungkin bermasalah airnya setelah pakai ekofarming tiba-tiba pelan-pelan itu akan kembali normal. Dan karena memang ekofarming ini tidak mengandung bahan kimia, ya tidak mungkinlah ekofarming ini akan meracuni ataupun juga menimbulkan tanah-tanah itu menjadi tandus atau jadi miskin hara. Ya. Keseimbangan di dalam alam itu akan terjadi. Ya, kenapa? Karena di sini memacu semua, ya baik tanaman, tanahnya dinormalkan, lingkungannya pun juga begitu. Dan produksinya insya Allah secara bertahap ya itu akan normal sesuai potensi yang tadi saya katakan. Ya. Dan yang paling penting lagi hasil produksi pertanian aman dan sehat. Jadi kalau misalnya bagi petani organik ini sangat tepat pilihannya. Ya. Kalau yang masih konvensional ini tepat juga untuk perbaikan tanahnya.
Oke. Nah, ini berkaitan dengan eco farming dan cara-cara bertani ya. Karena eco farming ini kan pupuk organik. Nah, mengandung unsur air lengkap, terus ada bakterinya. Intinya untuk perbaikan terhadap kesuburan ya. Makanya untuk pola menggunakan eco farming ada dua. Jadi ada yang cara konvensional, artinya mohon maaf petani yang memang masih belum percaya 100% lah kira-kira tentang eco farming. Jadi dia masih 50-50, mungkin 30-70 dan sebagainya ya. Nah itu silakan. Kita ada toleransi. Jadi kalau seandainya petani menggunakan per hektarnya 4 kintal atau 400 kilogram, nah itu bisa ditekan penggunaan pupuk kimianya hingga 70%. Artinya cukup 20% aja untuk tanaman-tanaman musiman ya. Jadi cukup 100 kilogram saja ya dengan jenis berbagai jenis. Nah, terus kalau untuk tanaman tahunan bagaimana? Di sawit itu kita ada batasan toleransi lah sampai 50%. Itu untuk petani konvensional. Tapi kalau untuk organik 0%. Artinya kita menjadi pelopor ya untuk bertani organik yang sehat, ramah lingkungan. Dan tentunya akan menghemat biaya. Kalau hitung-hitungan saya yang saya alami ya, dengan cara organik itu lebih hemat daripada konvensional. Ini pengalaman saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita berkaitan dengan sasaran ya, sasaran yang akan digunakan eco farming ini. Yang pertama adalah media tanam. Jadi beda media tanam dengan lahan itu berbeda. Kalau lahan itu ya bisa aja digunakan lain-lain, tapi kalau media tanam pasti untuk tanaman. Nah, supaya tanaman itu bisa baik, tentunya akan diperbaiki dulu struktur teksturnya, sifat kimia dan sifat biologinya. Nah, intinya restorasi ya. Nah, bentuk restorasi ya seperti ini. Jadi siklusnya itu tanah itu akan selalu terawat gitu. Begitu juga untuk tanaman ya. Eco farming ini bisa juga untuk mensuplai nutrisi. Nutrisinya lewat apa? Yang pertama ya bisa lewat akar dan yang kedua bisa lewat daun. Nah, semuanya adalah untuk menjadikan tanaman sehat dan produksinya juga meningkat atau istilahnya maksimal ya. Nah, manfaat eco farming itu diantaranya untuk tanah. Kita tadi diuraikan di tanah, tentang tanah, media tanam. Satu, bisa meningkatkan kandungan hara dalam tanah ya. Karena tanah itu kalau terus-terusan dikelola atau istilahnya digunakan, dia akan menipis unsur haranya. Sehingga untuk bisa dikembalikan ya kita harus menambahkan eco farming. Jadi jangan ada pemahaman kalau sudah eco farming sudah nggak usah pupuk lagi, nggak gitu. Tetap aja nanti untuk periode berikutnya harus digunakan. Terus juga untuk tanaman-tanaman tahunan seperti sawit dan lain sebagainya, ketika panen unsur hara itu akan naik, artinya terbawa oleh hasil. Nah, untuk pengembaliannya kita harus tambahkan lagi pupuk itu sendiri. Nah, terus eco farming juga bisa membantu untuk menormalisasi pH. Memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, dan tentunya kesuburan tanah itu sendiri. Dan manfaat untuk tanaman apa? Yang pertama adalah tanaman akan maksimal potensinya. Yang kedua, imunisasi atau imunitasnya lebih kuat ya, artinya lebih tahan. Bukan berarti anti hama ya. Jadi ingat, eco farming itu bukan pestisida dan bukan untuk mengendalikan hama, tapi menopang terhadap kesehatannya ya. Karena ambil contoh di medis ya, saya umpamakan medis. Apakah orang sehat itu juga perlu obat terus-terusan? Kan enggak juga. Tetapi ketika sakit, obat digunakan, makan tetap jalan. Nah, disinilah bahwa tanaman pun juga ketika diberikan pupuk yang nutrisinya lengkap, dia akan menguat. Ya. Artinya lebih tahan lah. Terus juga lebih sehat, jelas. Terus juga proses percepatan tanamannya itu lebih cepat. Dan itu saya buktikan sendiri. Karena tadi dalam proses pembuatannya juga ada mengandung GPT. Nah, yang tentunya yang menjadi ciri khas ya, ciri khas penggunaan eco farming ini, jadi kualitas panennya itu lebih baik daripada yang tanpa eco farming. Bapak Ibu sekalian silakan buktikan saja ya. Dengan pupuk lain lah kita perbandingkannya.
Yang terakhir ya, manfaat buat petani nih, khususnya para petani, pengguna akhir, kita bisa meringankan biaya produksi, terutama pupuk dan pestisida. Ya, apalagi petani jadi member atau jadi mitra dengan harga yang lebih murah lagi. Ya, anggap aja dengan menjadi member di PT BES khususnya dan menggunakan pupuk eco farming, anggap aja punya kartu tani gitu kan. Kalau di petani kan ada istilah kartu tani. Nah, ini kita namanya kartu eco farming dengan diskon yang luar biasa ya kalau jadi member sampai 50%. Ya. Itu jelas ringan dalam prosesnya. Yang berikutnya juga ini tidak menjadikan ribet ya. Jadi kalau pupuk lain tuh harus berkarung-karung, harus jumlahnya banyak, variannya banyak. Ini cukup satu, all in one. Dan penggunaan pupuk kimia apabila cara konvensional itu bisa dikurangi ya. Bisa dikurangi sampai 7%. Artinya yang dipakai cuma 20% saja. Dan yang berikutnya untuk petani yang mungkin biasanya petani itu kan punya ternak, punya kolam. Nah, itu bisa juga untuk digunakan sebagai suplemen ya, suplemen pakan ternak atau ikan. Sehingga bisa menghemat penggunaan pakannya begitu ya. Nah, itu cara-caranya nanti di slide berikutnya ada. Yang berikutnya adalah nah ini. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian para mitra, jangan sampai mitra ini sebagai sales atau bahasa sebagai pengusahanya menawarkan pupuk tapi tidak tahu brosurnya kayak apa. Nah, ini brosur yang resmi itu ada di dalam kemasan ya. Jadi kalau brosur yang di luaran ya mohon maaf itu apalagi brosur yang cetakan lama ya mohon maaf. Jadi yang dipakai yang resmi itu yang ada di dalam kemasan. Yang berikutnya karena eco farming ini bentuknya tadi briquette atau padat, jadi jangan coba-coba ya, misalnya eco farming tidak dilarutkan lalu langsung ditanam begitu aja. Kita enggak menjamin dan tidak mengajari demikian. Jadi karena pada prinsipnya eco farming itu sejak awal dibuat itu bentuknya cair. Cuman karena memang PT BES ini untuk mempermudah distribusi, mempermudah segala-galanya, sehingga dibentuklah dalam bentuk briquette yang sangat mungil, unik, dan sebagainya. Tetapi ketika kita mau menggunakan, ya kita kembali kepada normalnya, artinya dilarutkan dulu dengan air pelarut. Nah, air pelarut ini yang paling prinsip itu adalah harus steril. Steril dari bahan-bahan bakteri ya, maaf, bukan bahan, tapi bakteri yang bersifat patogen atau bakteri yang merugikan. Nah, yang kedua bahwa jenis pelarutnya itu harus aman dari bahan kimia yang berbahaya, terutama terhadap bakteri. Ya, karena bakteri ini dia akan mati kalau terlalu banyak ya zat kimianya. Kalau sedikit mungkin bisa stres aja, tapi sebaiknya jangan. Jadi makanya gunakanlah air yang steril dan aman dari bahan kimia. Nah, air yang bisa kita ambil contoh ya air tebu. Air tebu ini cukup bagus selain memberikan efektivitas pemupukan juga menjadi nutrisi bagi mikroba. Karena mikroba ini makhluk hidup ya. Jadi kalau tidak ada makanannya ya bisa aja dia nggak bisa berkembang. Tapi di eco farming itu sendiri sudah ada makanannya ingat. Yaitu C organik yang tadi saya sebutkan sekitar 51,06. Nah, tapi ketika mau ditambahkan dengan nutrisinya, yaitu salah satunya air tebu. Bukan molase ya, tapi air tebu ini, perasan tebu. Tapi molase kalau mau ditambahkan silakan. Tapi kalau saya bilang antara molase dengan air tebu ya lebih baik air tebu. Karena aslinya itu air tebu. Kalau molase itu adalah ampasnya ya. Biasanya bisa dihasilkan dari hasil pabrik gula biasanya. Yang berikutnya adalah air kelapa. Nah, air kelapa ini selain mengandung nutrisi, juga JVT, mineral juga cukup banyak. Ini pengalaman saya, alhamdulillah dua-duanya sudah saya coba gitu kan. Alhamdulillah hasilnya juga luar biasa. Yang berikutnya juga bisa menggunakan air hujan, ya. Air hujan ini kenapa jadi pilihan? Karena di situ banyak
mengandung nutrisi juga yang alami, yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur dengan proses alami ya. Di hujan itu banyak mineral. Makanya ketika air hujan itu turun, rumput pun jadi subur, tanaman ikut subur. Nah, disitulah rahasianya bahwa air hujan itu memiliki kandungan nutrisi yang kaya nitrogen terutama dalam bentuk asam amino dan protein. Itu bisa digunakan air pelarut. Yang berikutnya adalah air biasa, air sumur atau air dan sebagainya. Yang penting bukan air yang mengandung desinfektan ataupun mengandung klorin, itu jangan, karena itu akan berbahaya terhadap bakteri yang ada di dalam ekofarming. Nah, yang terakhir itu ada bisa kita manfaatkan air AC ya. Tetesan air AC itu juga bagus karena itu pH-nya sudah dijamin normal ya. Yang berikutnya adalah cara aplikasi. Nah, cara aplikasi ini yang pertama tadi pelarutan. Nah, jadi air yang tadi pilihan itu silakan digunakan salah satu atau mau dicampur juga boleh. Yang penting memiliki perbandingan rasio. Nah, rasionya itu adalah 1 cup 1 liter ya. Bedanya nanti pelarutan itu ada 2, ada pelarutan untuk sasaran tanaman dan sasaran media tanam atau lahan. Nah, kalau lahan itu ya kita karena ingin memaksimalkan di lahan, baiknya difermentasi 3 malam. Kalaupun tidak masalah. Ya, ini hanya untuk yang pengen lebih ya silakan. Kalau untuk ke tanaman cukuplah kita buat pagi itu langsung digunakan, cukup 15 menit saja langsung bisa digunakan. Seperti inilah ya, 15 menit. Tapi kalau untuk mau lebih baik ya, tapi untuk tanah bukan untuk tanaman ya. Gitu. Yang berikutnya adalah cara aplikasi diantaranya pengenceran. Nah, ini yang sering kali yang menjadi masalah, pengenceran. Jadi pengenceran itu tergantung pendekatannya untuk apa. Kalau untuk sasaran tanah ataupun tanaman, kita bisa gunakan alat semprot ya atau tangki. Nah, tangki itu akan bisa dihitung 1 hektar itu berapa tangki. Kalau 1 hektar 10 misalnya, berarti kan kalau kapasitasnya 15, berarti 15 kali 10 150 liter. Nah, itu satu larutan ekofarming bisa langsung dilarutkan dalam 150 liter atau kita bagi dengan jumlah tangki. Ini berkaitan dengan tingkat kerapatan tanaman ya. Akan lebih efektif penyemprotan itu untuk kerapatan tanaman yang kurang dari 1 meter. Yang berikutnya, larutan ekofarming juga diencerkan dengan pola volume siram atau kocor ya. Nah, itu tergantung kebutuhan. Kebutuhan apa? Itu kelembaban tanahnya itu seperti apa. Kalau semakin kering, berarti kan kita menginginkan tanah itu tidak terlalu kering. Berarti di situ air volume siramnya ditambahkan. Biasanya di tanaman-tanaman tahunan tuh, seperti mungkin sawit, durian, dan sebagainya. Kita lihat, nah di situ berapa supaya lembab. Kalau misalnya kondisi tanahnya tidak terlalu kering, ya cukuplah 2 liter per pohon. Nah, kalau misalnya terlalu kering, bisa aja sampai 6 liter. Nah, itu menyesuaikan saja lah. Makanya alat ukur juga penting ya, diantaranya alat ukur kelembaban tanah. Jadi jangan sampai kelembaban itu kurang dari 50%. Itu jadi masalah baru nanti, bakteri dorman. Masalahnya di situ. Artinya tidak bekerja ya. Nah, yang berikutnya prinsip pemupukan nih, jangan sampai salah. Kita harus tepat jenis ya. Jenisnya itu kita memupuk apa? Apakah untuk tanaman tahunan atau musiman? Ya, kita dibedakan tanaman itu kalau musiman itu biasanya di bawah 1 tahun, itu musiman. Nah, masalah panennya ada yang sekali panen, ada yang berkali-kali panen. Nah, kalau tanaman tahunan itu dibedakan ada yang tanaman produktif, ada yang non produktif, artinya masih dalam pembibitan ataupun masih dalam proses pertumbuhan vegetatif. Nah, itu namanya tanaman tahun yang belum menghasilkan. Yang berikutnya adalah tepat sasaran. Nah, sasarannya apa? Jadi akar daripada tanaman. Yang keduanya adalah daun. Jadi jangan sampai salah nyemprot ke buah. Nggak ada ceritanya itu. Apakah buahnya jadi membesar? Tetap aja kalau nggak ada suplai nutrisi dari akar ya nggak bisa. Atau mungkin lewat daun tadi. Bisa aja sih ada tepat sasaran tuh khusus untuk tanaman yang memang tidak mungkin dilakukan dua-duanya ya. Artinya tanahnya rawa, banjir terus juga
tanaman sudah tinggi, ya satunya jalan, ya kita dengan sistem infus atau sistem injeksi. Nah, ini mengandung tepat cara juga. Tadi terakhir saya bacakan, injeksi itu juga tepat cara ya. Caranya bisa disiramkan ke tanah, bisa disemprotkan ke daun. Nah, kalau untuk daun bisa nggak disiramkan? Nah, pertanyaan kan demikian. Sebetulnya disiramkan atau dielapkan, yang penting itu bisa terserap oleh stomata. Nah, stomata ini ada waktunya, kapan membukanya. Itu bisa aja ada beberapa tanaman tertentu bukannya dia sore, ada juga yang malam, ada juga yang pagi. Intinya ketika membuka kita kasih atau kita semprotkan atau kita siramkan. Atau semprotkan yang paling efektif ya. Kalau siramkan itu tetap aja jatuhnya ke tanah nantinya. Makanya untuk ke tanah itu lebih tepatnya dengan cara disiram. Bukan berarti disemprot tidak boleh ya. Jadi itu nanti berkaitan efektivitas. Yang berikutnya adalah tepat waktu. Jangan sampai waktunya tidak tepat ya. Misalnya kita contoh ada tanaman padi, ini ceritanya. Mitra yang bertanya, "Pak, tanaman padi saya umurnya 6 bulan. Di jadwal cuma sampai dengan 60 hari." Kan masih lama kan, 60 hari cuma 2 bulan. Sementara tanaman padi sampai 6 bulan. Nah, siklusnya jadi lebih panjang. Makanya dibagi sesuai siklus hidupnya. Kalau 6 bulan, kita ambil tengah-tengah. 3 bulan itu masa vegetatif dan 3 bulan berikutnya adalah masa generatif, kira-kira begitu. Jadi polanya yang tadi setengah bulan atau 14 hari itu bisa 1 bulan sekali. Ya, untuk tanaman yang siklus hidupnya lebih panjang. Apalagi tanaman tahunan. Tanaman tahunan itu kan mengikuti pola panen. Jadi ketika panen, nah selang seminggu dipupuk lagi, nggak masalah. Karena prinsip pemupukan perawatan itu mengganti nutrisi yang sudah keluar dari hasil produksi tadi. Jadi tetap harus ada tambahan nutrisi. Nah, masalah waktu semprot ya, tadi saya katakan bahwa stomata itu bisa aja buka sore, malam, pagi. Nah, kenapa di sini dicantumkan pagi hari? Karena efektifnya setelah diserap itu langsung diproses. Dengan tesis ini akan bekerja aktif ketika ada sinar matahari. Makanya waktunya harus tepat. Jadi anjurannya kalau untuk tanaman ya yang efektif ya pagi lah. Kalau untuk tanah kapan saja boleh. Kalau yang berikutnya tepat formulasi. Nah, ini yang sering banyak masalah di petani itu. Pak, saya sudah menggunakan eco farming sudah 4 kali gitu kan. Ternyata kesalahannya sederhana. Karena dosisnya kurang. Makanya pentingnya kita pemahaman dosis itu adalah takaran yang sudah dibuat oleh pabrik atau oleh PT Bio disesuaikan dengan jenis tanamannya. Makanya perhatikan di tabel petunjuk. Jadi dosisnya itu harus tepat ya. Terus juga untuk volume, ya volumenya juga harus tepat juga, terutama konsentrasi. Jangan sampai dosisnya sama, pengencernya banyak sekali, akhirnya konsentrasinya rendah. Dan itu disemprotkan dengan jumlah luasan ataupun tanaman yang juga cukup banyak, akhirnya efeknya tidak kena gitu ya. Makanya kita harus tepat dosis, tepat konsentrasi. Untungnya bahwa eco farming ini tidak memiliki overdosis ya. Overdosis artinya untuk pupuk-pupuk yang lain ketika berlebihan jadi masalah. Nah, justru kalau di eco farming kalau misalnya kebanyakan dosisnya justru tidak masalah dan itu akan lebih baik. Jadi kalau untuk mitra PTPS itu biasanya cepat dapat pajeronya gitu, kira-kira begitu. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan peringatan. Artinya jangan sampai kita pupuknya bagus, caranya salah. Nah, alat ataupun tempat untuk membuat pelarutan harus steril, aman dari bahan kimia ataupun dari patogen ya. Yang berikutnya juga kaitannya dengan kombinasi ini, kombinasi baik pupuk kimia, pestisida kimia. Prinsipnya eco farming tidak boleh dicampurkan dalam satu waktu dan satu tempat. Artinya satu waktu jamnya sama, harinya sama, jangan. Ya, tempatnya juga nggak boleh disatukan, harus terpisah. Ya, tempatnya. Ada jeda waktu yang harus kita jaga ya, karena proses mineralisasi dalam tanah itu rata-rata 4 hari ya. Jadi kalau dengan pupuk lain seperti pupuk kimia, kita ada jeda waktu 5 sampai
7 hari. Kalau untuk dengan pestisida ataupun yang lain-lainnya yang biasa petani pakai, ya selangnya antara 7 sampai 10 hari. Ya. Nah, yang berikutnya ini contoh tanah yang siap diaplikasikan di sawah ya, khususnya sawah. Kalau tanah darat ya kita kalau tanahnya masih kering sebaiknya dilembabkan dulu. Itu akan lebih efektif daripada langsung disemprot sementara begitu kena sinar matahari menguap, akhirnya juga jadi masalah baru. Ada baiknya kalau memang tidak mau 2 kali kerja, siram dulu terus baru eco farming ya biar lebih efektif ya langsung ditambahkan pengencernya lebih banyak. Nggak masalah, yang penting luasannya tetap misalnya 1 hektar ya, tapi pengencerannya yang biasanya misalnya 150 liter bisa sampai 300 liter nggak masalah. Terus juga untuk ketanaman nih contoh di padi ya, umur 14 hari ya. Terus juga ada ini perbedaan hasil yang pernah kami lakukan ya. Itu jelas ya perbedaan dari usia panennya itu lebih dulu. Itu udah diakui di mana-mana. Dengan menggunakan eco farming itu pertumbuhannya lebih cepat. Ya, tapi jangan khawatir kalau misalnya terlalu cepat nanti cepat mati gitu. Kalau itu cepat habis enggak juga. Yang penting selama nutrisinya dijaga, dirawat itu akan terus panen. Ya, terutama di tanaman tahunan ya. Nah, ini contoh-contoh untuk di tanaman sayuran, ya timun, tomat. Alhamdulillah kita di Indonesia ini khususnya para mitra, para petani yang sudah menggunakan farming, ya ini menjadi solusi bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pupuk kimia. Dan alhamdulillah secara bertahap mereka sudah mengakui ya di tanaman jagung, di jamur tiram. Ini contoh cabai yang mau mati aja bisa subur lagi ya. Ini yang di Bogor ini. Terus yang berikutnya bahwa eco farming ini bisa juga digunakan untuk ternak. Nah, ternak yang pertama jenis unggas ya. Unggas ini bisa ayam, bisa burung, misalnya burung puyuh, termasuk ke burung kicau juga bisa ya. Nah, ini caranya 1 tub ya, eco farming ini kita larutkan 1 liter sama. Nah, dikocok dulu ya, diamkan beberapa menit, 30 menit. Nah, ini langsung jadi fungsinya itu pupuk ini kalaupun memang aneh pupuk tapi bisa juga buat ternak. Nah, cuman prosesnya kalau untuk pupuk ya tetap memberi nutrisi dan juga perbaikan tanah. Nah, kalau untuk hewan bukan perbaikan di dalam apa istilahnya ini menjadi prebiotik, artinya yang namanya makanan yang dimakan oleh ternak itu akan diproses di dalam pencernaannya, dalam metabolismenya. Nah, disitulah peran eco farming ini akan mempercepat proses, terus pengubahan dari komposisi jadi kotoran dan jadi penambahan daging akan lebih banyak untuk proses penambahan daging. Artinya di sini daging yang dibentuk dari pakan itu lebih proporsional ya, artinya tidak banyak buang ke kotoran. Nah, caranya gimana? Nah, ini untuk unggas yang umurnya di bawah 1 minggu, nah terutama DOC ini untuk ayam, kalau DOD untuk bebek ya. Nah, ini 1 minggu 3-5 cc untuk 1 liter air minum. Jadi digunakan untuk tambahan air minum. Jadi air minumnya berasa eco farming ya. Terus untuk yang di atas 1 minggu ya tambahkan 5 atau sampai 10 per 1 liter air. Makanya kalau untuk aplikasi ke ayam kita nggak perlu ngitung ayam, yang perlu dihitung berapa air minum yang digunakan. Itu kuncinya di situ ya. Begitu juga untuk pakannya. Nah, pakannya itu cukup disemprotkan atau mungkin dilembabkan dengan larutan eco farming dengan dosis yang sama dengan yang tadi bikin minuman ya. Nah, yang berikutnya juga untuk ternak ini, ternak ruminansia. Ruminansia itu pemamah biak, artinya rata-rata kayak kambing, domba, dia makan, tetapi setelah makan dia diam sambil santai, dia mengolah lagi. Nah, itu namanya ruminansia, dia memamah biak. Di situ ada bakteri yang mengubah makanan menjadi energi. Nah, ini sama fungsinya sebagai prebiotik. Caranya tadi sama, 1 cup dilarutkan dengan 1 liter air. Nah, lalu diberikan minum ya, ke minum hewan.
rata-rata mau kambing, domba, kelinci misalnya. Disesuaikan aja lah dengan jumlah air minum yang digunakan. Cuman perbedaannya dari bobot. Kalau misalnya ternak kecil seperti kelinci mungkin cukuplah seperti 3 sampai 5 cc. Nah, kalau untuk kambing itu sekitar 5 cc, untuk sapi terus kuda ataupun juga kerbau 10 cc. Mungkin kalau ada ternak gajah seandainya nih ya, mungkin 15 cc ya, karena bobotnya juga lebih besar ya. Di atas 1 ton itu 15 cc per liter air minumnya. Nah, itu diberikan dengan memberikan air minum, dan juga rumput ataupun pakannya juga diberikan ini juga tambahan ya dengan larutan eco farming seperti kita larutan untuk minum. Jadi sebelum dikasihkan minum bisa aja digunakan beberapa cc untuk dilembabkan ke pakannya. Yang terakhir juga eco farming ini bisa digunakan untuk kolam ataupun tambak ya. Nah, caranya sama, 1 cup dilautkan 1 liter ya. Itu rumusan dasar, jangan sampai salah. Nah, perbedaannya di sini ada tambak yang baru, artinya tambak yang baru dikelola, artinya belum pernah diisi atau diproses budidaya. Jadi cukup di posisi tambaknya itu lembab ya, artinya tidak tergenang air, kemudian semprotkan eco farming sebagai prebiotik sekaligus juga untuk menyuburkan plankton nantinya di dasar kolam dengan kebutuhan 4-5 tub per 1 hektar. Nah, terus biarkan sampai 2-3 hari. Kalau saya biasanya memaksimalkan di 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu baru masuk air ya. Airnya biarkan dulu 1 minggu baru kita bibitkan dengan ikan ataupun udang yang akan kita tanam. Berbeda dengan treatment tambak atau kolam yang sudah pernah dipakai, artinya dia pernah habis panen. Nah, itu syaratnya pertama dikuras dulu. Ya, biasanya ada lumpur yang mengendap di dasar kolam, itu diamankan lah atau istilahnya dibuang dulu biar sampai ke dasar yang sudah tidak ini lagi ya ke dasarnya. Terus yang kedua, cek dulu pH-nya karena biasanya kalau setelah panen itu pH-nya menurun. Nah, itu perlu ditambahkan dolomit dengan dosis standar 3 kintal per hektar ke dasar tambaknya. Dalam posisi tetap tambak tidak berair, artinya sudah kering ya. Keringnya bukan berarti kering retak, tapi kering lembab saja. Terus seperti yang tadi juga setelah selesai di dolomit, ukur lagi pH-nya, kemudian semprotkan eco farming dengan dosis 4-5 tub per hektar. Nah, kemudian dibiarkan selama 2-3 hari atau 1 minggu ya. Ini proses untuk treatment awal ini dianggap sudah selesai. Nah, setelah air masuk, kemudian kita bibiti air kolam itu kita kasih bibit ya atau benur atau apa. Nah, untuk proses berikutnya adalah treatment untuk merawat airnya. Merawat air ini dengan cara menyiramkan atau menyemprotkan 200 ml biang eco farming per 1 hektar dengan 3-4 hari sekali, atau saya biasanya menggenapkan 1 minggu sekali ya. Nah, untuk pakan itu bisa juga digunakan ya. Jadi ukurannya 5 ml per 1 liter air ya, atau 10 ml maksimalnya, dan itu setelah dibentuk menjadi larutan yang siap saji. Saya sudah pernah dicobakan di daerah di Pasena ya, Lampung, itu per 1 liter ya, 1 liter air ya, terus ditambahkan biang eco farming 5 atau 10 cc, kemudian diaduk dengan pelet ya sekitar 5 kilo. Nah, setelah itu tunggu beberapa menit, tapi jangan sampai hancur ya, jadi cukup lembab saja, baru bisa ditaburkan ke kolam. Artinya untuk pakan udang atau pakan ikan dan lain sebagainya. Ya. Itu saja ya berkaitan dengan tambak, dan ini tidak berlaku untuk ke tambak yang air deras yang mengalir ya. Jadi ketika ada, Pak saya tambaknya enggak di kolam tapi saya di aliran. Nah, cukup dipakan aja, karena kalau kita langsung tabur ke air ya ngalir kemana-mana, nanti enggak efektif gitu ya. Itu saja berkaitan dengan tambak. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan selanjutnya mungkin kita kembalikan ke moderator, barangkali masih ada waktu untuk dialog ataupun diskusi, masih ada kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi. Terima kasih.
Eco farming, lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Haji Mamunir. Menarik sekali ya Pak, terima kasih. Ya, sebelum masuk ke materi, sebelum masuk ke sesi tanya jawab langsung Pak, jadi di kolom komentar ada pertanyaan yang cukup menarik nih Pak, dari Bapak Rory, terkait kalau misalnya sawitnya udah berumur nih Pak, baiknya sistem apa yang digunakan? Biopori, semprot merata, atau kocor di sekitar piringan tanaman? Nah, bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Masalahnya adalah tanaman sawitnya sudah produktif kan? Ya. Nah, kalau tanaman produktif ya kita akan lebih tepat menghitungnya itu dengan siklus panen, Pak. Jadi Bapak biasa panen itu sebulan sekali kah atau per 10 hari, Pak, 15 hari, ya. Jadi biasanya tanaman kalau sudah panen itu otomatis nutrisi dalam tanah itu perlu kita tambahkan lagi, ya. Yang sudah ya kita ada polanya ya bisa sebulan sekali atau bisa setengah bulan sekali. Sebetulnya kalau untuk produktif akan lebih efektifnya ke tanah ya. Kenapa? Karena tanah itu lebih dominan untuk penyerapan pupuknya daripada ke daun. Selain memang kalau untuk yang produktif biasanya untuk ke daun itu agak sedikit sulit ya karena memang tinggi ya, perlu alat khusus lah. Mungkin dengan alat yang lebih canggih lah baru bisa aplikasi ke daun. Tapi jangan dipaksakan. Tapi kalau seandainya untuk lebih memudahkan lagi, ya ini berkaitan dengan yang produktif nih. Selain tanah, bisa saja dengan sistem infus, artinya sistem diinjeksi di batang, ya dengan kedalaman itu paling tidak setengahnya dari diameter batangnya, itu paling maksimal. Terus keduanya pelubangannya itu punya kemiringan sekitar 45 derajat ya. Jadi jangan datar atau jangan horizontal supaya nanti untuk memasukkan eco farmingnya itu tidak tumpah ya ininya tuh. Nah itu injeksi itu cukup satu batang satu lubang dan di situ nanti setelah larutan biang itu jadi nggak perlu fermentasi nih, cukup nutrisi yang kita harapkan. Nah itu dimasukkan ke lubang itu baru tutup kembali. Nah nanti untuk pengontrolannya itu bisa saja per 2 bulan sampai 3 bulan sekali, tergantung nanti kita cek masih ada atau tidak. Kalau memang sudah habis saya isi lagi, yang sudah sekitar 2 atau 3 bulan baru isi ulang. Mungkin itu Bu Adel yang bisa dijadikan pegangan lah untuk yang produktif. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Mamunir. Untuk Bapak Rory, apa sudah cukup jelas, Bapak? Orangnya hadir nih ya. Hadir. Ya, Pak Munir. Iya Pak. Hadir Pak Munir. Terima kasih banyak Pak Haji. Biar main bentar ya Pak. Ya, untuk selanjutnya kita langsung ke tanya jawab diskusi langsung ya Pak. Untuk Bapak Era Suherman, sepertinya sudah tidak sabar Pak. Untuk Bapak Era Suherman dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haji, jadi saya punya kendala ya di pertanian padi Pak Haji. Padi, ya silakan Pak. Iya, kalau daerah Sumedang kan airnya air asli Pak Haji ya, pegunungan, dingin. Air apa Pak? Air pegunungan, masih murni gitu. Oh ya, bagus Pak, bagus. Ya. Daerah Sumedang Pak. Iya Pak. Nah jadi pernah saya coba ya aplikasi eco farming sesuai dengan petunjuk di tabelnya, tapi belum ada hasil yang maksimal gitu Pak. Udah 2 kali saya aplikasi gitu ya, udah 2 musim lah gitu, tapi masih tetap gitu Pak. Gimana itu Pak? Yang boleh ditanya efektif, Pak, gitu. untuk dosisnya Bapak pakai berapa? Dosisnya per tangki itu dikasih 50 Pak. Nah dengan itu. kapasitas 16. Ya. 16 liter. Jadi begini Pak, mohon maaf sebelumnya ya, saya bukan ngajarin, tapi kita untuk memaksimalkan proses pemupukan itu sendiri Pak. Bapak lihat di tabel, padi kan Pak ya? Bapak padi kan nanamnya?
Iya, padi betul. Nah, Bapak luasnya berapa? Saya boleh hitungin sekalian. Luasnya berapa Luasnya setengah, tanahnya? Pak. Setengah apa? Setengah hektar. Setengah hektar, ya. Nah, kalau setengah hektar, Pak, untuk aplikasi dasar atau pemupukan dasar itu butuhnya 3 cup, Pak. 3 cup itu kita larutkan menjadi 3 liter, awal sampai Pak. panen ya. Sebentar, Pak, satu-satu, Pak. Jadi ini yang 3 ini untuk dasaran pupuk dasar dulu, untuk tanah sebelum ditanam padinya, Pak. Ya. Jadi kalau keseluruhan, kalau Bapak mau boleh tahu ya jumlahnya 5, Pak. Jadi kalau 1 hektar 10 berarti setengah hektar 5, Pak. Nah, yang 5 itu dibagi 2 bagian ya. 3 cup untuk persiapan sebelum tanam, yang 2 cup nanti setelah tanam. Nah, saya akan menghitungkan kenapa dosis Bapak tadi keliru. Ya, mohon maaf, keliru menghitung. Jadi seharusnya yang 3 cup tadi untuk dasar ya, Pak ya, itu dibuat larutan menjadi 3 liter atau 3.000 mili. Nah, Bapak biasanya kalau mupuk nyemprot dengan alat semprot itu ukuran setengah hektar berapa tangki, Pak? Itu yang setengah hektar itu 5, Pak. Oke. Kalau 5 berarti 5 yang tangki. 3.000 mili itu dibagi 5, Pak. Berarti 1 tangkinya 600 mili. Ya. 600 mili per tangki. Itu baru benar, Pak. Insya Allah itu sudah banyak dicoba, cepat, Pak. Ini hasilnya akan kelihatan. Jadi intinya Bapak tadi kurang dosis aja. Ya. Itu untuk sasaran lahan. Bapak semprot lahan dulu nggak kemarin? Iya. Tapi dosisnya tetap 50 tadi ya, yang tadi ya? Dosis ya. Dosis Nah, kurang. berarti untuk ke depan perbaikannya Iya. Bapak gunakan untuk sebelum tanam itu 1 tangkinya berapa, Pak? Tadi saya sebutkan 600 Ya. mili ya. Kalau hitungannya dengan tutupnya, tutup bekas ini ya, Pak ya. Kalau 600 mili berarti 12, Pak. 12 ininya nanti ya. 12 botol. Ya, ya untuk pertama ya, sebelum tanam. Nanti setelah tanam umur 14 hari nanti yang 1 cup itu dibagi 2, Pak. Karena penggunaannya 1 kalinya itu kalau 1 hektar 1 cup, kalau setengah hektar berarti setengah ini, Pak. Setengah cup. Nah, setengah cup ini kita larutkan menjadi setengah liter. Nah, setengah liter kalau umpamanya Bapak biasa semprot dengan 5 ini ya, 5 tangki, berarti tangkinya adalah 100 mili, Pak. Jadi dua-duanya Bapak mau di tanah maupun di tanaman itu dosisnya kurang. Nah, kalau kurang dosisnya otomatis respon tanaman itu lambat, Pak. Jadi ibarat kayak Bapak makan biasa 1 piring dikasih setengah piring, jadi kurang gitu, Pak. Ya. Kayak kira-kira begitu jawabannya, Pak Herman ya. Oke, terima kasih Pak atas Ya, pencerahannya. Pak. Ke Bapak Muhammad Noves. Ya, silakan Pak Muhammad Noves. Di unmute dulu, Pak. Baik. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu di online, Pak. Iya, Pak. Saya sering hubungi Bapak. Ya. Ya. Pertanyaan saya pertama untuk duren, Pak. Saya baru ada salah satu calon mitra kita, dia pengen coba dulu. Dia punya duren lebih kurang 100 batang, Pak. Ya. Nah, kebetulan karena kita punya 2 produk pupuk, saya minta sebagian-sebagian untuk dicoba, ya kan? Ya. Untuk eco farming misalnya 20 atau 30 batang juga produk yang slow release ya, yang punya kita yang lain. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk penggunaan beberapa tub itu ya, untuk ininya dengan 30 batang pohon duren pemakaiannya. Ya. Usia duren lebih kurang 2 tahun, Pak Haji. Ya. 2 tahun dan sekarang pucuknya itu lagi baru lagi muda ya, baru keluar. Muda ya. Ya. Apakah itu boleh katanya pertanyaan? Baru keluar. Ya, jadi baru keluar, pucuknya dia tanya, ini boleh nggak gitu. Nah, yang untuk pelarut kan misalnya kita pakai kelapa muda
kelapa ya, air kelapa. Itu air kelapanya kelapa muda, kelapa tua atau gimana Pak Haji? Oh gitu. Ya. Oke. Terus terakhir, ya. Satu lagi Pak Haji, mungkin saya sesuai dengan WA saya untuk kita presentasi di daerah Kalimantan ya. Ini dalam proses untuk persiapan. Jumlah sawitnya kan cukup luas Pak Haji, ribuan hektar. Nah, kalau dengan eco farming ini apakah cukup efektif ya, praktis ya? Karena kan jumlah luasnya sangat begitu luas. Tentunya menggunakan SDM yang sangat banyak nantinya. Seperti itu, Pak. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Muhammad Nofes ya. Bapak penggemar YouTube saya berarti. Iya, baik. Iya, betul. Betul, Pak. Jadi untuk tanaman durian ya, hitungannya begini, Pak. Tetap yang tadi saya sampaikan di slide ya, bahwa pemupukan itu 2 sasaran, untuk akar dan untuk daun. Tapi yang paling utama untuk akar. Adanya akar di tanah, Pak. Nah, terus untuk takarannya berapa sih efektifnya ya kan? Nah, 1 cup itu kita hitung normalnya durian itu 100 pohon, Pak, per hektar. Ya. Terus kebutuhan dasar per hektar itu adalah 6 cup, Pak, untuk 1 hektar dan 100 batang, ya. Itu eco farming untuk aplikasi ke dasar. Nah, lalu bagaimana kita ngitungnya? Jadi 6 cup itu kita larutkan menjadi 6 liter, Pak, atau 6.000 mili, ya kan? Kalau kita bagi 100 berarti 1 batangnya itu adalah 60 mili, Pak. Nah, tinggal nanti Bapak pada prakteknya kalau di sistem dikocor umpamanya ya, dengan catatan radius aman dari batang itu artinya tidak ada rumput ya Pak ya. Nah, dibersihkan dulu dan sebagainya. Jadi 60 mili eco farming itu pas persis itu di paling atasnya. Ya kan ada ukuran 10, 20 kan gitu Pak. Nah, 50 terus terakhir kan tutupnya. Nah, itu kalau saya tutupnya 60 Pak. Nah, 60. Itu yang 60 itu Bapak bisa encerkan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya gini, kalau dibuat lubang biopori 4, ya katakanlah 1 lubang butuh 1 liter, berarti 4 liter. Gitu Pak. Nah, itu pun tergantung kondisi tanah Pak. Kalau tanahnya lembab, nggak perlu banyak air. Cukuplah 2 liter, begitu. Ya, Bapak tinggal hitung. Berarti kalau untuk 100 batang, kalau kebutuhan untuk siramnya 2 liter, berarti 2 kali 100, berarti 200 liter, Pak. Pengencernya ya, Pak ya. Tapi tetap eco farming-nya adalah 6.000 mili. Begitu. Kalau mau dibuat larutan induk, jadi sebanyak berapa tadi? 200 liter, yang 6.000 mili digabungkan menjadi 200 liter, baru dibagi per batangnya misalnya 2 liter. Begitu, Pak. Nah, ini untuk yang pertama, Pak. Rencana cukup 20 batang dulu, Pak Haji. Oke. Kalau 20 batang, Pak, ya Bapak hitungnya gini, 1 batang 60, ya kan? 60 ya. Mili kali 20 berapa? Jika 1,2 tub. Ya, 1 tub lebih sedikit ya, sekitar berapa gram sedikit, lah gitu ya. Ya, kita presentasikan aja lah sekiannya. Gitu, Pak. Ya. Jadi ngitungnya lebih mudah kalau untuk tanaman-tanaman tahunan itu batang aja ngitungnya, Pak. Ngitung pohon, ya. Seperti itu. Nah, untuk lanjutannya seperti apa? Lanjutan itu artinya kita mupuk nggak sekali kan, Pak? Ya, minimalnya sebulan sekali. Jadi kalau 1 tahun kebutuhannya itu sekitar ditambah aja yang tadi pertama 6, selanjutnya 1 sebanyak 12, berarti sekitar 18 tub untuk luasan 1 hektar. Nah, dosisnya seperti apa lanjutannya? Jadi kalau lanjutan lebih ringan, Pak. Jadi 1 batang cukup 20 mili, Pak. Karena tujuannya untuk merawat aja. Kalau yang pertama sampai 60 mili, ya. Itu satu jawaban yang pertanyaan Bapak. Yang kedua berkaitan dengan air pelarut, Pak. Bapak tadi tanya apakah air kelapa muda atau kelapa tua yang paling bagus. Ini pengalaman saja, Pak. Sebenarnya sama-sama air kelapa itu sebenarnya sama saja, ya Pak ya. Cuman yang membedakan karena kelapa itu awalnya air, Pak. Sebelum jadi daging buah. Jadi kalau Bapak ingin lebih banyak airnya, air kelapa muda lah yang diambil. Ya, satu itu. Keduanya, air kelapa yang masih murni, maksudnya belum jadi buah itu lebih banyak nutrisinya, Pak. Jadi belum terbagi.
Begitu Pak. Jadi kalau boleh sedikit saya pertegas ya, kelapa muda lebih baik Pak daripada kelapa tua. Tapi yang paling prinsip, air kelapanya itu jangan yang sudah tersimpan lama Pak. Jadi yang baru saja ya, baru dibuka lalu dipakai begitu. Ya, yang penting si ini tidak basi Pak, tidak basi ya air kelapanya. Seperti itu Pak. Nah yang terakhir berkaitan dengan kelapa sawit yang ribuan hektar bahkan mungkin jutaan Pak ya. Pak yang pucuk tadi Pak, yang pucuk muda. Oh, Pak, pucuk muda tunas ya, maksudnya tunas. Tunasnya Pak? Iya tunas ya. Ya, tunas ya, muda itu sudah dikatakan normal Pak. Artinya ketika itu pemupukannya tercukupi, dia akan muncul tunas. Ya Pak? Sekarang kan posisi tunasnya masih muda Pak, 2 tahun. Ya. Sekarang posisinya duriannya itu lagi tunas muda. Ya, terus? Apakah boleh dipupuk sekarang dengan co-farming? Kan boleh Pak. Boleh Pak. Ya? Boleh. Nggak ada masalah ya? Karena nggak masalah Pak, nggak masalah. Justru yang jadi masalah gini Pak. Ketika durian itu sedang berbunga, Pak. Ingat, kalau sedang berbunga, masalahnya bukan apa-apa. Pertama, khawatir nanti penyerbukannya terganggu, Pak. Karena bisa jadi buah itu terjadinya persilangan antara putik dan benang sari, Pak. Kan bunga kan ada kelopaknya, ada yang kayak benang-benangnya gitu. Nah, kalau kena semprot, jatuh jadi gagal, Pak. Nah, artinya ketika tanaman durian sedang berbunga, sebaiknya jangan semprot ke daun, Pak. Khawatir kena ke buahnya. Lebih baik ke tanahnya saja Pak, khusus yang belum berbuah. Ya. Nah yang terakhir, ya. Tunas tadi boleh ke daunnya juga Pak ya, berarti ya boleh semprot ya. Ke daunnya. Kalau belum berbunga boleh Pak, boleh. Kalau hanya tunas. Ya, kenapa Pak? Boleh. Boleh. Kalau hanya tunas tadi berarti boleh disemprot ke daunnya Pak ya. Boleh. Nah yang terakhir, yang tadi Bapak bilang kalau kebunnya luas, terus tenaga kerja pasti banyak, ya, saya menganjurkan ya kalau memang ini tujuannya untuk peningkatan produksi ya bisa aja dengan cara injeksi batang Pak. Injeksi batang itu artinya kita langsung ke jaringan silem Pak, artinya jaringan kayu ya. Nah itu dengan cara dibor, di situ kemiringannya 45 derajat, cukup satu lubang satu batang. Dan satu batang itu cukup 10-20 mili saja larutan biang, selesai. Kita kontrol nanti 2-3 bulan aja. Jadi nggak banyak makan tenaga kerja. Kalau perhitungannya kita efisiensi. Tapi ya kalau akan lebih baik, sebetulnya tanah tetap diperbaiki, Pak. Karena sasaran kita bukan hanya tanaman, tapi tanahnya harus diperbaiki. Makanya kalau jangka panjang, Pak, sebaiknya bikinlah lubang biopori dengan bukan hanya sekedar dibuat lubang, tapi ada semacam paralon, tapi dilubangi pinggirnya. Nanti paralon itu kita ada tutupnya. Suatu waktu akan dituangkan lagi eco farming itu dengan mudah. Jadi nggak harus bikin lubang baru, Pak. Jadi investasi sekali, tapi untuk selamanya. Itu juga bisa, Pak. Ya. Jadi sekali pekerjaan, tapi untuk 10 tahun ke depan masih bisa dipakai. Memang kebayangnya kalau banyak bikin lubang, terus-terusan bikin lubang. Termasuk yang injeksi pun cuma sekali saja, Pak. Nggak setiap. Nanti 3 bulan bikin lubang lagi, enggak Pak. Jadi cukup lubang yang tadi kita cek masih ada airnya, air eco farmingnya kalau habis isi lagi gitu Pak, isi ulang begitu Pak. Jadi praktis juga tanpa harus banyak air yang kita gunakan ya. Cukup dengan larutan biang saja Pak. Ya terima kasih Pak, gitu barangkali jawabannya. Baik Pak Haji, makasih. Mungkin nanti untuk yang bantuan presentasi itu mudah-mudahan sudah ada waktu kami info Pak. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Mamunir atas jawabannya dan Bapak Noves yang telah bertanya. Selanjutnya Pak, di kolom komentar ada pertanyaan yang menarik ya Pak dari Bapak Asef Ridwan dari Garut. Jadi beliau minta dijelaskan terkait bahan aktif di eco farming itu apa sih Pak katanya. Gimana katanya, karena banyak mitra yang sering bertanya. Ya. Cuman menanyakan kandungan bahan aktif saja gitu ya. Iya, katanya. Jadi sebenarnya mungkin ya tadi belum gitu. Ya, oke.
Jadi gini ya, sebetulnya kalau dikumpas lebih mendalam ya, memang kalau lebih rincinya ya hasil kajian lab sebetulnya. Cuman kita kan ada tata aturan ataupun perizinan yang itu rambu-rambu yang harus kita dipegang lah. Kenapa eco farming itu juga diantaranya tidak mencantumkan unsur bakteri di dalam kemasan? Karena perizinannya itu kita pupuk organik saja, Pak. Ya, kalau memang lebih detail ya sekarang pertanyaannya bahan aktifnya apa? Semua unsur hara diantaranya yang dibutuhkan oleh tanaman ya 13 sudah cukup, Pak. 13 macam. Makro dan mikro ada semua, Pak. Di eco farming termasuk JPT ya. Terus juga untuk bakteri kalau hitung-hitungan itu pernah kami lakukan riset ya atau lakukan uji lab di ITB itu 175 miliar, Pak. Semuanya itu 175 miliar jumlah bakteri yang di dalam eco farming ukuran satu tub. Terus yang 17,5 miliar itu diantaranya ada bakteri untuk mengurai kembali ya pupuk yang semacam pelarut fosfat, terus ada lagi penambat nitrogen, ada lagi pelarut kalium, terus juga pengurai bakteri, pengurai bahan organik. Jadi sebenarnya yang menjadi nilai tambahnya eco farming itu adalah bakteri itu akan bekerja menyediakan itu bagaikan air tanah, Pak. Ini contohnya air tanah. Kenapa saya bilang air tanah? Bapak bisa gali air ya ke dalam tertutup ada air tanah tuh. Air tanah itu tidak akan pernah meluap, tapi ketika kita ambil terus-terusan tidak pernah habis. Nah, begitulah yang di prinsip di dalam eco farming itu ketika bakteri bekerja menyiapkan makanan tanaman, lalu di situ diserap oleh tanaman, nanti diganti lagi, disediakan lagi sesuai dengan porsi lagi. Jadi nggak pernah habis. Sepanjang bahan organik dikembalikan ke tanah itu menjadi bahan mineral yang ditambahkan di dalam tanah. Ya tentunya ini prosesnya namanya mineralisasi atau biokimia ya Pak ya. Jadi kalau bicara bahan aktif yang pasti di dalamnya ada nutrisi yang lengkap, 13 macam sudah cukup. Nggak perlu banyak gitu kan. Terus keduanya bakterinya juga ada. Jadi kalau dijelaskan ke petani sebetulnya ini tidak terlalu ya memang orang penasaran pasti sih, tapi kalau kita memang jelaskan lebih detail juga yang penting kan manfaatnya, Pak. Manfaatnya. Bapak katakan aja ke teman-teman Bapak, ke petani bahwa ini pupuk ini sudah lengkap, bisa dibuktikan lah. Kalau pupuk yang tidak lengkap, isinya tidak lengkap nih, hanya nitrogen saja, itu pengaruhnya juga beda dengan yang lengkap. Begitu, Pak. Itu saja Pak jawabannya. Kami nggak bisa secara vulgar karena itu ada privasi perusahaan dan juga memang aturan dari Kementan. Terima kasih. Iya Pak ya. Jadi pupuk eco farming ini pupuk organik yang sudah sangat lengkap ya Pak ya untuk nutrisi dan mikroba positifnya. Iya, selanjutnya kita kembali ke diskusi langsung ya Pak. Di sini ada Bapak Herdis Habspro. Ya, untuk Bapak Herdis dipersilahkan. Boleh di Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai tadi dibicarakan tentang masalah nutrisi untuk tanaman. Ya diibaratkan meja ini adalah sebagai medianya untuk tanaman. Ya. Nah, kalau nutrisinya itu berarti makanan yang sudah disediakan di piring. Ya. Nah, berbicara tentang nutrisi berarti kita harus tahu kira-kira tanah Indonesia ini, Pak Haji, tanah Indonesia ini saya ingin tahu karena memang ini untuk bahan persentase untuk masyarakat supaya kembali ke organik. Kira-kira ada berapa persen unsur yang masih terkandung dalam tanah Indonesia ini? Seperti unsur nitrogen, gitu kan, fosfat, kalium, dan unsur hara mikro atau makronya itu, gitu Pak Haji. Sementara itu dulu pertanyaan Pak Haji, supaya mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke Pak. Ini pengalaman saya Pak. Ya, ini pengalaman alat yang kecil ini sederhana memang. Ya, saya pernah ngecek dengan alat ini. Ya, memang kandungan NPK-nya tinggi Pak.
saya pernah dapati. Cuman kok tanamannya nggak sesuai dengan ini ya Pak, dengan kandungan banyak kandungannya maksud saya gitu ya. Tetap aja tanaman itu kurang begitu ngefek ya pertumbuhannya. Ternyata di dalam proses penyerapan pupuk tuh Pak, jadi tanaman itu bukan menyerap unsur Pak. Ingat, jadi nggak ada ceritanya tanaman itu nangkepin N di udara, wah ditangkepin pakai daun, nggak bisa gitu Pak. Jadi ada proses mineralisasi di mana nutrisi itu dalam bentuk senyawa, Pak. Nah, senyawa ini tentunya akan diproses secara alami ya melalui bioaktivator tadi ya yang ada di ekofarming. Jadi nitrogen itu diikat ya oleh bakteri lalu diproses yang tadinya nitrit menjadi nitrat, Pak. Gitu, Pak. Ini emang terlalu rumit ukuran Bapak ya, tapi paling tidak gambarannya itu bahwa contoh yang paling mudah gini. Ada nggak orang makan beras, Pak? Nggak ada kan? Ya kecuali mungkin ya terlalu lapar mungkin ya. Jadi nggak usah dimasak. Atau makan mie rebus tanpa diseduh gitu kan. Bukan bisa nggak bisa. Jadi kurang sehat lah Pak. Nah jadi kalau gambaran tanah Indonesia secara umum Pak ya, kita juga mesti harus melalui proses kajian mendalam. Dan itu ada di Balai Penelitian Tanah Pak. Itu ada. Cuman mohon maaf saya nggak bisa menampilkan di sini karena datanya juga harus valid ya berkaitan dengan kondisi tanah-tanah yang ada di Indonesia. Yang pasti prinsipnya gini, bahwa nutrisi itu belum tentu bisa diserap langsung Pak. Harus ada proses mineralisasi. Nah, mineralisasi itu dengan bantuan apa? Dengan bakteri. Bisa saja tanah itu kandungan nitrogennya tinggi, kandungan kandungan dari kaliumnya juga tinggi. Cuman karena tidak diproses oleh bakterinya, jadi tidak bisa diserap oleh tanaman. Juga bisa saja tanah kita di Indonesia rata-rata, Pak, mohon maaf, rata-rata itu pH-nya rendah, Pak. Nah, sementara kalau pH-nya rendah, unsur nutrisi apapun itu nggak bisa diserap, Pak. Tidak tersedia, yang tadinya ada jadi dianggap tidak ada, Pak. Karena memang ibaratnya Bapak mau makan nih Pak ya, ini contoh secara gambaran supaya lebih mudah aja. Nasi ada di depan Bapak, tapi mulut Bapak lagi sakit gigi. Gitu Pak ya. Kira-kira gitu gambarannya Pak. Memang agak rumit dijelaskannya itu. Ya. Jelas ya Pak, insya Allah ya Pak bisa ngebantu lah. Berarti untuk penjelasannya bahwa Indonesia ini masih kaya lah. Masih kaya Pak, cuman tidak berfungsinya bakteri Pak. Rata-rata begitu. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Mamuda dan Bapak Herdis. Masih ada 3 menit Pak. Mau pertanyaan terakhir boleh Pak? Boleh Bu. Nah, tadi kita ya, ke Bapak-Bapak. Ya, dari tadi kita ke Bapak-Bapak. Terus ya Pak, sekarang kita ke Ibu-Ibu. Ke Ibu ya. Untuk Ibu Puji Purwaningsih, dipersilahkan Ibu. Kalau gitu kita ke Ibu Rita. Oh, Ibu Rita ya, silakan Ibu Rita. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau nanya, kita kan ada mitra nih punya jeruk 1 hektar itu isinya 400 Pak. Ya. 400 pohon. Jadi dia biasanya itu dalam 1 hektar itu dia aplikasikan 10 tong ya Pak ya. Apa tuh Bu? 10 ton. 10 tong. Dia tong. Tuh 10 tong itu Pak. 1 tongnya berapa liter? 200 Pak, sekitar 200. 200 ya. Terus sekitar 200. Jadi dia mau coba 1 paket dulu kan Pak. Jadi kita arahin dia gini Pak. Aplikasinya itu kan biasanya 1 hektar itu kan 622 ya Pak. 611 ya Pak. Ya, benar. Jadi ini kita arahin 522 gitu Pak. Berarti aplikasi pertama 5 untuk 10 tong, selanjutnya 2. Itu gimana itu Pak? Sudah efektif atau kurang atau gimana? Karena mengingat 400 pohon kan Pak. Sekitar 400 lah, 300 ke 400. Gimana itu Pak? Kurang atau gimana Pak?
Jadi sebenarnya kuncinya Bu, sebelum kita mau berbudidaya atau istilahnya mau tanam apapun atau sudah tanam sudah ada, langkah yang pertama itu kita cek dulu Bu, pH-nya ya. Kita cek dulu pH-nya. Ini yang paling sederhana. Kalau mau lebih detail lagi silakan uji lab ya, uji lab tanah. Kenapa sih harus kita tahu dulu kondisi tanah yang harus kita kelola ya? Permasalahannya pupuk itu akan ditambahkan ketika kondisi tanahnya itu juga miskin hara gitu. Terus kedua, bisa aja haranya banyak yang tadi pertanyaan dari Pak siapa tadi? Banyak, cuman karena memang bakterinya kurang, tinggal proses yang secara alaminya juga menjadi masalah. Jadi pupuk yang harusnya tersedia jadi tidak tersedia, bahkan tidak bisa diserap oleh tanaman. Jadi intinya pertama yang harus Ibu lakukan yaitu pengecekan tanah dengan minimalnya pH-nya, terus juga kandungan NPK tanahnya dengan alat yang sederhana tadi ya Bu. Nah itu banyaklah di online juga banyak untuk pembelian alat tersebut. Yang kedua yang berkaitan dengan pengenceran yang tadi Ibu bilang itu 1 hektar bisa sampai 10 tong ya, atau 10 kali 200 Bu ya, 2000 liter berarti kan. Nah terus untuk komposisi atau istilahnya dosis daripada eco farming itu kan untuk di awal itu standarnya 6. Standarnya ya. Jadi kalau misalnya Ibu robah misalnya jadi 5 terus sananya 2, 1 misalnya ya. Jadi sebenarnya ini tidak ada anjuran arah ke sana Bu. Ya, jadi kita ambil ke standar aja dulu. Nah, cuma kalau seandainya dengan standar juga masih pertumbuhannya kurang maksimal, itu boleh ditambah. Jadi bukan mengurangi, Bu, tapi ditambah silakan. Kita ambil standarnya dulu, itu berarti sekitar 6 di awal ya untuk dasar, pemupukan dasar, sasarannya ada tanah, bisa disiram, bisa disemprot, bisa di lubang biopori gitu. Yang penting ketika aplikasi eco farming khususnya ke tanah, khusus yang tidak menggunakan biopori hanya disiram atau disemprot itu di sekitar batang pohon jeruk ya Bu ya, itu harus bersih dulu dari rumput. Kenapa? Ya, karena di situ rumput bisa menjadi pesaing, dia akan mencuri nutrisi yang kita harapkan untuk jeruk misalnya, itu akan dimakan oleh rumput dulu begitu. Seperti itu. Terus yang untuk ke daun, kalau seandainya itu masih bisa dijangkau untuk aplikasi ke sasaran daun silakan. Yang terpenting ketika tanaman itu sedang berbunga, hindari penyemprotan. Kenapa? Karena khawatir mengganggu dari proses penyerbukan bunganya. Artinya itu seringkali jadi rontok. Ya, bahkan buah yang baru masih kecilnya itu kena semprot air yang terlalu kencang itu bisa juga jatuh begitu kan. Makanya kalau untuk khusus daun itu gunakanlah alat semprot yang benar-benar halus, bagaikan kayak embun gitu. Embun kan kadang-kadang nggak terasa tiba-tiba basah aja, ya kan? Tapi nggak kelihatan, jadi sangat halus gitu Bu. Jadi saran saya untuk pertanyaan Ibu, sementara jangan dulu untuk mengurangi dari standar dulu ya. Kalau melebihkan silakan. Saya nggak menganjurkan dikurang-kurangi ya. Terkecuali luasnya itu juga berkurang, itu silakan. Untuk pembaginya saya hitung nih, misalnya 400 batang kan tadi Bu ya. Nah, kalau 400 batang berarti yang 6.000 di awal, 6.000 mili maksudnya tinggal dibagi 400. Begitu untuk dosis supaya kita lebih tepat sasarannya dengan langsung perhitung populasi tanaman. Seperti itu Bu. Bisa dipahami ya Bu? Pak itu bisa ya Pak. Itu Pak kalau untuk jeruk tidak perlu difermentasi langsung aja ya Pak ya? Yang membedakan tuh fermentasi begini Bu. Kalau untuk memaksimalkan pengembangan bakteri, ya itu dengan fermentasi silakan untuk sasaran lahan. Ya, kalau untuk sasaran daun sebaiknya kita manfaatkan nutrisinya. Nah, memang kadang ya ada beberapa petani, Pak ini udah terlanjur fermentasi misalnya, tapi saya mau semprot ke daun, boleh nggak? Nah, permasalahannya sebenarnya adanya di proses fermentasinya sudah tuntas atau belum? Karena fermentasi ada waktunya.
Contoh nih, kalau misalnya kita kocok misalnya itu larutan biang eco farming masih ada muncul gas, itu tandanya masih dalam proses. Kecuali kalau udah gasnya hilang, karena gas itu yang menjadi bahaya, sehingga kalau efek ke tanaman bisa kuning. Karena di situ ada gas yang namanya gas CH4 ya, atau gas metan. Ya, karena itu akan memberi dampak kuning, apalagi penggunaan gula ditambah terus gitu, itu jadi masalah baru. Jadi penambahan gula itu sebenarnya tidak dianjurkan terlalu banyak. Jadi singkatnya bahwa fermentasi itu lebih cenderung ke lahan, Bu, daripada ke daun ya. Kalaupun mau daun terpaksa ya harus bebas dulu gasnya, jangan sampai bisa menyebabkan kuning pada daun. Itu saja mungkin, Bu. Kalau di ini Pak, setelah lagi Pak, kalau tetap untuk tidak difermentasi, tapi sasarannya tanah itu gimana Pak? Boleh. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Terima kasih Ibu Rita dan Bapak Haji Mamunir. Kelihatannya masih banyak banget ya Pak pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena keterbatasan waktu. Tapi di kolom chat ini akan saya tuliskan link YouTube channelnya Pak Haji Mamunir. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa langsung ini ya mengunjungi YouTube Bapak Haji Mamunir. Selain itu, untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab hari ini, boleh langsung ditanyakan ke CS dari Eco Farming dengan nomor 0813-1158-8656 seperti yang ada di layar. Nanti setiap pertanyaan yang masuk, insya Allah akan segera kami jawab. Yang tentunya yang menjawabnya juga adalah para ahli agronomis dari Eco Farming, termasuk Bapak Haji Mamunir. Ya. Ya. Jadi boleh dicatat dulu nomornya atau di screenshot. Ya. Terima kasih untuk hari ini kepada Bapak Haji Mamunir yang sudah dengan baik hatinya memberikan ilmu kepada kita semua di sore hari ini, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir di webinar Eco Farming hari ini. Semoga Eco Farming benar-benar bisa membantu Bapak dan Ibu dalam menyukseskan pertanian di Indonesia. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Saya juga mohon undur diri ya pada semuanya, baik para mitra pertanian di Indonesia. Jangan ragu lagi gunakan Eco Farming, karena insya Allah lahan subur, petani akan makmur, dan insya Allah berkah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Amin. Kalau tidak puas silakan komentar di YouTube saya dan saya akan balas dan saya akan jawab semuanya insya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Mamunir. Izin saya tutup ya Pak. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mamunir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.